Oke, hari ini teman-teman saya akan mencari gangguan CCTV di sebuah gudang mana CCTV itu terhubung dengan jaringan intranet wireless ya. Saya akan siap-siap berangkat dulu. Oke, berangkat. Oke teman-teman, di sini saya gambarkan dulu. Mungkin gambarnya tidak bagus, tetapi harus digambarkan supaya paham problemnya. Jadi di sini adalah toko ke rumah itu dihubungkan dengan perangkat wireless ya. Perangkat wireless dihubungkan ke rumah, jaraknya kurang lebih 5 km. Jadi di sini dengan perangkat Ubiquiti 25 dB ya, terhubung. Kemudian dari rumah itu terhubung ke gudang ya. Ini gudang. Itu jaraknya sekitar 300 meter. Ini antenya agak pendek di sini ya. Jadi masing-masing titik A, B, dan C ini sebenarnya semuanya ada CCTV-nya. Jadi semua bisa diremote dari posisi toko. Sedangkan dari B ke C itu mempergunakan wirelessnya pakai mikrotik ya. Nah, problemnya adalah dari CCTV di gudang tidak bisa diremote dari toko. Jadi aktivitas CCTV di sini tidak bisa diremote dari toko. Ya. Oke, itu problemnya. Nanti kita akan langsung cari permasalahan supaya bisa terhubung kembali. Oke, kita lanjut ke lokasi. Oke, sebelumnya minta bantuan teman-teman. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu dan tekan tombol lonceng. Oke teman-teman, ini adalah lokasi di toko ya. Ini lokasi di toko ya teman-teman ya. Kondisi seperti ini saya mempergunakan bantuan beberapa aplikasi seperti network scanner dan WiFi analyzer. Jadi di lokasi nanti di posisi pertama di toko kita akan menggunakan aplikasi tersebut. Namun sebelumnya di sini saya dapat informasikan kepada teman-teman semua bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah pengalaman saya melakukan kegiatan mencari gangguan CCTV. Jika seandainya cocok dan bisa dijadikan inspirasi, monggo silahkan diikuti. Jika tidak berkenan, saya minta maaf, silahkan diikuti yang lain dan tidak perlu memberikan komen-komen yang tidak pantas. Oke, kita lanjut sekarang. Kita cek beberapa perangkat yang terhubung di toko. Kita cek keberadaannya dulu. Sepertinya sudah lengkap semua ya. Jadi yang terdetek sudah lengkap posisi yang ada di toko. Kalau di sini semua sudah terdetek IP-nya, kita akan segera meluncur ke gudang langsung ya. Oke, kita akan meluncur ke arah gudang. Nah, di sini udah sampai di gudang. Ini antenanya, teman-teman. Di gudang antenanya cuma 2 pipa dengan perangkat radio mikrotik di atasnya. Oke, kita nanti akan melakukan scan IP terlebih dahulu. Untuk kita connect dulu ke WiFi lokalnya, ke access point-nya. Habis itu kita akan melakukan scan IP. Jadi perangkat-perangkat yang terhubung di sini kita cek kembali ya. Oke, lagi dibaca. Mungkin agak lama sedikit. Jadi posisi gudang sama toko jaraknya 5 kilo lebih ya. Karena dari toko ke rumah saja udah hampir 5 kilo ya. Nah, ini berapa IP sudah terbaca ya. Jadi IP-nya mikrotik itu sudah terbaca.
223 dan 225 kita akan buka nanti karena tidak terhubung dengan Ubiquiti AirMac yang di rumah. Oke, kita akan buka. Kita buka langsung ke IP addressnya ya. Jadi yang ekor 223 sama ekor 225. Nah, ini terhubung secara link ya. Radio wireless koneksinya sebagai link. Oke, sudah terbaca. Nah, sini terbaca. Yang satu lagi sudah terbuka, lagi loading. Ya, juga udah terbaca. Nah, ini kualitasnya lumayan bagus ini. Nanti kita cek. Kita akan coba melakukan reboot. Karena perangkatnya terkonek. Perangkatnya hidup tapi tidak terkonek dengan toko. Jadi kita akan coba reboot di dua sisi. Kita buka sistemnya. Di file menu sistem itu ada menu reboot. Jadi dua perangkat radio Mikrotik kita reboot. Oke, sudah kita reboot keduanya. Nah, ini adalah perangkat DVR yang 8 channel. Nah, ini switching, ini access point-nya. Jadi masing-masing lokasi itu ada switching, radio link, access point, dan DVR untuk CCTV. Nah, ini adalah switchingnya. Di hidup 3 lampu. Dari atas 1, karena ini posisi gudang, access point sama DVR. Jadi kita tidak perlu ke lokasi posisi B ya. Posisi B kita tidak perlu di rumah karena sudah dari sini kita coba bisa remote ya. Oke, habis reboot Mikrotik kita akan masuk ke Ubiquiti-nya ya. Ini Nano Station 5 ya, dengan AirMac-nya. Kita buka, kita cek kualitas linknya. Di sini karena memang kondisinya sangat jauh dan interferennya tinggi, jadi kita mempergunakan bandwidth channel 5 MHz sehingga bisa menembus agak jauh gitu ya. Jadi tidak terkena interferen. Ini kualitas sinyalnya 74 dB. CCQ-nya 96%, TX-RX-nya seimbang ya. Itu harus dibikin seimbang kalau teman-teman mau ngeling kamera ya. TX-RX-nya bikin seimbang. Oke, demikian teman-teman semua. Bagi yang mengalami problem yang sama, radio link untuk meremote CCTV dan lain-lainnya. Dan jangan lupa bagi yang belum di subscribe dan tekan juga gambar loncengnya untuk membantu perkembangan channel saya ini. Oke, habis ini kita akan analisa lagi problemnya kenapa dan bagaimana. Saya akan mempergunakan gambar kembali supaya bisa lebih jelas. Oke, kita langsung saja. Oke teman-teman, tadi sudah kita reboot wireless Mikrotiknya dari titik C ke titik B, dari gudang ke rumah. Langsung waktu kita scan IP sudah kelihatan terhubung ya. Terhubung. Habis itu lalu kita cek di koneksi wireless dari Ubiquiti ya. AirMac Ubiquiti. Tadi dapat sinyalnya besar. Setelah kita reboot sudah oke ya.
Oke, ini sudah oke. Jadi dari titik C ke titik B, B ke titik A itu sudah terhubung. Dengan demikian seharusnya CCTV atau DVR di gudang sudah bisa diremote dari toko ya. Jadi demikian, kenapa bisa terjadi seperti ini, artinya koneksi radionya ngehang gitu ya. Itu umumnya terjadi karena tegangan listrik sering naik turun ataupun mati dan hidup kembali, karena masing-masing lokasi ini belum dilengkapi dengan UPS atau staf wall. Jadi perangkat radio tidak dilengkapi dengan UPS atau staf wall. Kadang-kadang kalau pas akhir-akhir minggu-minggu ini angin ribut sehingga dia tegangan listrik sering hidup mati atau naik turun. Oke, demikian, mudah-mudahan dapat dijadikan referensi untuk teman-teman yang mempunyai problem yang sama seperti ini. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa kalau bermanfaat di subscribe dan di share kembali. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.